Chongsan yang sebelumnya melompat dari jendela, ternyata ia masih bisa berpegangan pada selang. Namun, ada satu zombie yang memegang kaki Chongsan. Dan ternyata Sohyuk melihat kejadian itu. Ia pun berusaha membantu Chongsan agar zombie itu melepaskan genggamannya. Nayun masih saja sangat egois dan menyebalkan. Ia meminta agar jendelanya segera ditutup. Gyungsu merasa kesal karena mereka sedang berusaha membantu Chongsan dan Sohyuk, namun Nayun malah meminta jendelanya ditutup. Dan Nayun malah menghina Gyungsu dengan mengatakan dasar penerima bansos. Nayun memang berasal dari keluarga kalangan atas, sedangkan Gyungsu berasal dari kalangan menengah ke bawah. Sementara itu, di kantor polisi, Lee masih terus menghadapi pertanyaan polisi. Polisi itu bertanya kenapa Lee membuat virus semacam itu. Dan Lee menjawab, tak ada satupun orang tua yang tega melihat anaknya dibully terus-menerus. Tiba-tiba saja, kepala polisi memanggil semua anggotanya karena ada keadaan yang sangat darurat. Di sisi lain, perut Hisu yang terasa sakit sebelumnya ternyata ia sedang hamil. Dan saat itu, ia sedang berusaha melahirkan sendiri di dalam toilet umum. Setelah itu, Hisu meninggalkan bayinya di sana. Kemudian, saat Hisu ingin menyeberang jalan, tiba-tiba saja ada mobil polisi yang kehilangan kendali. Sedangkan di SMA Hyosan, mereka merasa semua ini berawal dari Yeonju. Mereka berpikir itu berarti di tempat lain juga akan mengalami hal yang sama seperti di sekolah mereka. Mereka pun mencoba melihatnya di internet. Dan benar saja sudah ada video zombie di jalanan yang tersebar di internet. Hidung Gyungsu menjadi mimisan karena sebelumnya tak sengaja terpukul oleh Sohyuk. Dan Nayun malah mengatakan bahwa Gyungsu telah terinfeksi. Gyungsu pun menjelaskan bahwa ia tak tergigit sama sekali. Namun Nayun masih terus mengatakan bahwa Gyungsu sama seperti Isak sebelum berubah menjadi zombie. Terlebih Nayun melihat tangan Gyungsu yang terluka. Gyungsu pun menjelaskan bahwa tangannya terluka saat memukul zombie itu untuk menyelamatkan mereka semua. Dan yang lainnya pun mengatakan bahwa itu bukanlah luka gigitan, melainkan hanya luka goresan. Namun Nayun masih saja bersikeras mengatakan bahwa Gyungsu telah terinfeksi, karena tangan Gyungsu terpegang oleh zombie yang sebelumnya. Dan Nayun merasa virus itu bisa menular melalui luka yang terbuka. Nayun masih terus memaksa semua orang untuk percaya kepadanya. Namun semua orang di sana malah menjadi sangat kesal dengan Nayun.
Ibu Park pun meminta Gyung-soo untuk memisahkan diri di ruang rekaman selama 10 menit untuk mengetahui apakah Gyung-soo akan berubah menjadi zombie atau memang baik-baik saja. Gyung-soo mengatakan 1 jam di sana pun tak masalah. Jong-san berkata 5 menit saja sudah cukup, tak perlu berlebihan. Namun Gyung-soo hanya ingin agar semuanya yakin bahwa dirinya baik-baik saja. Ibu Park meminta Nayeon untuk meminta maaf kepada Gyung-soo jika nantinya Gyung-soo tak berubah menjadi zombie. Sebenarnya teman-teman yang lainnya percaya bahwa Gyung-soo baik-baik saja. Namun Nayeon benar-benar sangat menyebalkan. Teman-temannya pun sangat tak suka dengan Nayeon dan merasa kasihan dengan Gyung-soo. Mereka pun harus menunggu selama 1 jam untuk memastikan Gyung-soo tak berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Gwina masih terus berjuang melawan para zombie di dapur kantin. Sedangkan di kantor balai kota Hyosan, Ayah Onjo sedang memeriksa seseorang di sana yang sudah berubah menjadi zombie. 의원실에 심부름 갔다가 오더니 갑자기 쓰러져가지고 구급 1등 수신. Ayah Onjo kemudian mendapat telepon dari atasannya. Ia diberitahu bahwa virus itu akan menular jika terkena gigitan orang yang sudah terinfeksi. Dan salah satu rekan Ayah Onjo sudah terkena gigitan. 누구시오? 선배님. 선배님. 아니요. 우리 보자. 에? 죽었나? 로프! 뭐 해봐? Sementara itu, Ibu Jong-san yang baru saja membuka kedai, ia sangat senang karena kini kedainya sudah semakin siap untuk dibuka. Dan kasus wabah zombie di kota Hyosan ternyata sudah masuk pemberitaan lokal. Pemerintah setempat pun memberikan pengumuman untuk mengevakuasi para warga. Dan orang-orang yang melihat berita itu diminta untuk segera meninggalkan kota. Ibu Jong-san yang sangat khawatir kepada anaknya, ia pun pergi menuju ke SMA Hyosan. Keadaan kota Hyosan pun menjadi sangat kacau karena virus zombie yang menular sangat cepat. Di sana, Ibu Jong-san dilarang melewati jalan itu. Namun, Ibu Jong-san sangat ingin pergi ke SMA Hyosan untuk menemui Jong-san. Ibu Jong-san kemudian mencoba melewati jalan yang lain. Dan di sana, ia bertemu dengan Hisu yang ternyata Hisu telah membawa bayinya. 효상고 다니니 너 이청산 몰라? 뭐 병신 저거. 30 menit berlalu. Jong-san meminta Ibu Park untuk mengeluarkan Gyung-soo. Namun Gyung-soo tak mau keluar sebelum 1 jam.
Jimin pun meminta Nayun untuk melihat sendiri bahwa Gyungsu baik-baik saja. Namun Nayun tak mau masuk ke dalam. Dan Ibu Park menyuruh Nayun untuk meminta maaf kepada Gyungsu. Di dalam ruang rekaman itu, Nayun melihat luka di tangan Gyungsu. Dan Nayun mengelap luka Gyungsu dengan sapu tangan miliknya. Teman-teman yang lainnya mengira Nayun akan berbaikan dengan Gyungsu. Mereka tak bisa mendengar percakapan Nayun dengan Gyungsu. Karena itu adalah ruang kedap suara dan Nayun juga meminta agar tak ada lagi yang masuk ke dalam selain dirinya. Nayun juga meminta pintu ruangan itu harus ditutup. Padahal Nayun masih terus menghina Gyungsu sebagai penerima bantuan sosial. Dan Nayun juga tak terima semua orang lebih percaya kepada Gyungsu daripada dirinya. Semua orang di sana menjadi tambah kesal kepada Nayun, karena Nayun sama sekali tak meminta maaf dan malah menghina Gyungsu. Nayun juga masih terus tak mau meminta maaf karena merasa dirinya tak bersalah sama sekali. Dan tiba-tiba saja Gyungsu mulai terlihat akan berubah menjadi zombie. 경수야. Nayun meminta semuanya untuk mengeluarkan Gyungsu. Namun Gyungsu mengatakan bahwa dirinya akan keluar sendiri. Ia tak mau menggigit mereka semua, karena Gyungsu telah menganggap mereka semua seperti keluarganya sendiri. Ibu Park meminta Gyungsu untuk masuk ke dalam ruangan rekaman lagi. Namun Nayun meminta agar Gyungsu dikeluarkan saja. Ibu Park pun menjadi kesal dengan Nayun. Sementara itu, Isu harus terus berjuang seorang diri untuk menjaga bayinya dan menghindari para zombie. Dan di kantor balai kota, Ayah Onje mengatakan bahwa tim penyelamat akan mengirim helikopter untuk menolong mereka. Namun, petinggi balai kota di sana tak terima karena dirinya harus menunggu helikopter. Ia merasa seharusnya helikopter segera datang untuk menyelamatkannya. Dan Ayah Onje menjelaskan di dalam aturan, tim penyelamat akan memprioritaskan orang-orang tua dan orang yang sakit kritis dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki jabatan. Nayun merasa dirinya sangat berjasa telah menyelamatkan teman-temannya.
Namun, Namra berkata bahwa ia melihat semua yang dilakukan oleh Nayun. Saat semua orang tengah melihat keadaan Gyungsu, Nayun ternyata mengambil darah zombie yang ada di tongkat bekas Suyuk menusuk salah satu zombie sebelumnya. Nayun mengelap darah itu dengan sapu tangannya, yang kemudian sapu tangan itu juga ia gunakan untuk mengelap luka di tangan Gyungsu. Namra pun meminta Nayun untuk menunjukkan sapu tangan itu. 꺼내라고. 싫다. 아이씨. 네가 뭔데 지랄이야. 단장이면 다야? 저기 여기 있다. Ibu Park mengatakan jika memang Namra benar, itu berarti Nayun telah membunuh Gyungsu. Dan Nayun berkata bahwa darah di sapu tangan itu adalah darah Gyungsu. Namra pun meminta Nayun untuk mengelap luka di kakinya dengan sapu tangan itu jika memang itu bekas darah Gyungsu. Nayun tak mau melakukannya dan beralasan karena darah Gyungsu telah terinfeksi. Dan semua orang di sana menjadi yakin memang Nayunlah yang membunuh Gyungsu. Nayun mengatakan bahwa ia sangat kesal kepada Gyungsu, karena Gyungsu yang berasal dari kalangan bawah selalu saja berani mendebat dirinya yang berasal dari kalangan atas. Nayun merasa dirinya jauh lebih baik daripada Gyungsu, dan seharusnya teman-temannya lebih berpihak kepada dirinya, bukan kepada Gyungsu. Ia juga berkata bahwa dirinya tak membunuh Gyungsu, karena Gyungsu saat ini masih hidup walaupun sudah berubah menjadi zombie. 경수를 왜 죽였냐고! Ibu Park meminta mereka untuk membiarkan Nayun. Ibu Park mengatakan jika kalian membuat orang lain mati, maka hidup kalian sudah tak berarti lagi. Ibu Park tak ingin ada lagi yang mati di antara mereka. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.